Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali walau dalam keadaan daring. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, langsung saja. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toharo. Toharo bab 3, yaitu tentang bagaimana cara atau tata cara toharo. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu toharo? Ya, betul. Toharo adalah kalau dalam segi bahasa artinya itu bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah yaitu menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan ibadah sholat atau ibadah lainnya dengan menggunakan air atau pengganti air seperti tayamum. Kemudian lanjut. Ada berapa bab sih yang akan kita bahas dalam bab bagaimana tata cara toharo ini? Ada 3 bab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang mandi wajib, yang kedua yaitu tentang wudhu, dan yang ketiga itu tentang tayamum. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu hadas besar? Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi khusus untuk menghilangkan hadas tersebut. Jadi apabila ingin menunaikan ibadah dan apabila kalian sedang berhadas besar, maka kalian wajib untuk melaksanakan mandi besar. Kemudian tata cara mandi besar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu niat mandi besar. Ada yang tahu lafal niat mandi besar itu seperti apa? Mari kita baca bareng-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla liraf'il hadatsil akbari faradha lillahi ta'ala. Ya, seperti itu ya lafal niat mandi besar. Kemudian setelah melafalkan niat, apa yang harus kita lakukan? Ya, yaitu menghilangkan najis dari tubuh. Apabila di dalam tubuh kalian itu ada najis seperti tetesan darah, maka itu wajib dihilangkan sebelum melaksanakan mandi besar. Kemudian setelah itu apa lagi? Ya, membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan apabila jadi untuk poin yang ketiga ini tidak bisa dilakukan apabila kalian hanya membasuh kepala saja, hanya membasuh tangan atau hanya membasuh kaki. Dan itu tidak sah karena urutannya itu harus membasahi seluruh tubuh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang wudhu. Sebelumnya ada yang tahu hadas kecil itu pengertiannya seperti apa? Ya, hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum. Jadi dalam poin hadas kecil ini ada 2 tata cara dalam mensucikan. Yang pertama yaitu dengan wudhu dan yang kedua dengan tayamum. Yang pertama yaitu wudhu. Ada yang tahu wudhu itu apa? Wudhu adalah cara untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata caranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu niat. Tentu saja niat wudhu itu pasti sudah banyak yang tahu karena sedari kecil mungkin kita sudah diajarkan tentang bagaimana pelafalan niat wudhu ini. Mari kita baca bareng-barang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu ala raf'il hadatsil asghari faradha lillahi ta'ala. Ya, mungkin seperti itu ya pelafalan niat wudhu. Bagi yang belum hafal, silahkan nanti di rumah hafalkan ya. Jangan sampai tidak hafal. Oke. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu setelah niat kita itu disunahkan untuk mencuci kedua tangan dengan menyela-nyela jari-jari tangan. Jadi hukumnya itu sunnah ya, bukan wajib. Kemudian yang kedua itu disunahkan untuk berkumur-kumur. Jadi apabila kalian sedang berpuasa atau dalam keadaan terpepet seperti sari awan, tidak
berkumur-kumur juga tidak apa-apa karena itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Kemudian setelah berkumur kita disunahkan untuk membersihkan lubang hidung. Jadi di dalam poin membersihkan lubang hidung ini bukan hanya di luar hidungnya saja seperti ini ya. Jadi di dalam hidungnya juga harus dibersihkan supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung itu bersih atau keluar. Oke, lanjut. Kemudian setelah membersihkan lubang hidung yaitu membasuh muka. Jadi untuk membasuh muka ini hukumnya wajib ya, tidak seperti membasuh tangan terus berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Itu kan sunnah. Kalau semisal membasuh muka itu hukumnya wajib. Jadi apabila kalian tertinggal membasuh mukanya itu tidak sah, harus diulangi. Paham ya? Kemudian yaitu setelah membasuh muka membasuh kedua tangan sampai siku sini ya. Ini yang namanya siku. Jadi apabila kalian membasuh kedua tangan itu hanya sampai pergelangan tangan seperti ini, itu tidak sah. Jadi harus sampai ke siku. Paham ya? Kemudian setelah membasuh kedua tangan sampai siku yaitu membasuh sebagian rambut kepala. Jadi membasuh sebagian rambut kepala itu maksudnya tidak semuanya ya, jadi hanya sebagian saja. Kalau semisal semuanya itu hukumnya bukan lagi ke dalam wajib tapi sunnah. Paham ya? Jadi hanya sebagian, jangan semuanya, jangan diginiin, jangan diguyurkan ke keran, itu tidak boleh. Kemudian itu lanjut ke setelah membasuh sebagian rambut kepala yaitu disunahkan untuk membasuh kedua telinga. Jadi membasuh kedua telinga ini hukumnya sunnah. Kemudian lanjut membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi untuk batas membasuh kedua kaki ini itu hanya sampai mata kaki. Kalaupun semisal membasuhnya sampai lutut itu tidak apa-apa. Asalkan ketika membasuh kedua kaki itu jangan sampai kurang dari mata kaki. Kemudian setelah itu tertib. Apa sih arti tertib itu? Jadi harus berurutan. Semisal tadi urutan itu kan dari niat, terus membasuh kedua tangan, menyela-nyela jari-jari, terus berkumur-kumur, terus membasuh lubang hidung, membasuh muka dan sebagainya. Itu harus urut. Tidak boleh ketika kalian berwudu itu kepala dulu, kemudian setelah membasuh sebagian rambut kepala, kemudian kalian ke berkumur-kumur, atau setelah berkumur-kumur kalian membasuh kaki, itu tidak boleh. Jadi harus berurut-urut atau tertib. Kemudian setelah tertib itu yaitu berdoa setelah wudu. Lanjut ya, itu tadi poin kedua. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga itu yaitu tentang tayamum. Apa sih itu tayamum? Ada yang tahu sebelumnya? Ya, tayamum itu adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan karena rukhsah. Apa sih itu rukhsah? Rukhsah itu adalah keringanan. Keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau udzur. Semisal halangan itu, semisal kalian sedang sakit sehingga melarang penyebab kalian sakit itu tidak boleh menyentuh air, itu boleh diganti dengan tayamum. Kemudian selain dengan kalian udzur atau sakit, itu ada beberapa halangan lainnya yang menyebabkan kalian harus bertayamum. Yang pertama yaitu tidak adanya air dan kalian telah berusaha mencarinya. Semisal kalian sudah mencari se-Indonesia ini tidak ada air, maka kalian boleh bertayamum. Kemudian yang kedua yaitu berhalangan menggunakan air tadi ya, seperti semisal sakit gitu. Kemudian yang ketiga yaitu telah masuknya waktu sholat. Kemudian bagaimana sih tata cara bertayamum? Tata cara bertayamum itu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah niat. Ada yang sudah tahu niat tayamum itu seperti apa? Mari kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu tayammum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi itu niat bertayamum ya. Jadi jangan lupa yang belum hafal, barangkali nanti kalian sedang sakit dan itu menjadi penyebab kalian tidak boleh menyentuh air, maka itu harus dihafalkan loh ya, niat tayamum. Kemudian yang kedua, setelah niat itu adalah mengusap muka dengan debu. Yang perlu kalian ketahui bahwa debu di sini tuh bukan hanya sembarang debu yang ada di jalanan atau di mana ya. Jadi debu ini harus digunakan. Jadi debu yang digunakan itu harus suci dan belum digunakan sama sekali. Semisal nih debu yang suci itu semisal di balik lemari kalian, itu kan debu yang belum sama sekali tersentuh oleh siapapun. Lah, itu boleh dipakai untuk bersuci atau bertayamum. Jadi ingat ya, catatannya itu debu yang digunakan itu tidak boleh debu yang mustakmal atau yang bekas digunakan. Jadi harus suci debunya dan belum digunakan sama sekali. Kemudian setelah itu yaitu mengusap muka dengan tanah. Mengusap muka itu bukan hanya sekedar mengusap seperti wudhu ya. Jadi untuk mengusap muka dalam toharo bersuci atau toharo tayamum ini atau bersuci dengan tayamum ini yaitu dengan cara kalian menempelkan kedua telapak tangan kalian itu ke dalam debu tersebut. Kemudian setelah ditempelkan, kalian diginikan supaya debunya itu tidak terlalu banyak atau tidak menggumpal. Jadi seperti ini kan. Kemudian setelah itu kalian ini basuh. Berat untuk jari-jari tengah ini, untuk jempol ini, mohon maaf jempol maksudnya itu nanti di sini. Ini ya, ini praktek untuk sholat untuk bertayamum seperti ini. Dari atas dulu, kemudian seperti itu ya. Kemudian sudah paham ya, lanjut kita ke setelah membasuh muka yaitu mengusap tangan kanan hingga siku dan mengusap tangan kiri dengan siku. Yang perlu kalian ketahui untuk membasuh kedua tangan ini, kalau dalam wudhu itu kan dari bawah ya, dari bawah ke atas. Kalau ini itu sama dari bawah ke atas juga. Jadi seperti ini, kemudian dibalik seperti ini, kemudian ini. Paham ya? Mungkin untuk lebih jelasnya nanti ibu akan share tentang tata cara bertayamum. Kemudian yang keempat yaitu mengusap tangan kiri hingga ke siku. Jadi mengusap kedua tangan kanan dan tangan kiri. Paham ya? Oke, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Dan jangan lupa niat-niat seperti mandi besar, wudhu dan tayamum itu harus dihafalkan. Oke, siap? Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.